damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada Yeremia 31 ayat 14. Yeremia 31 ayat 14, Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Yeremia pasal 31 ini Allah memulihkan keadaan bangsanya. Allah menyatakan perjanjian yang baru bagi umatnya. Allah menunjukkan bagaimana Ia mengasihi umatnya. Kita boleh melihat di pasal 31 ayat 1-7. Allah mengatakan bahwa bangsanya akan mendapat kasih karunia. Allah akan memberikan mereka kasih yang kekal, membangun mereka, memberi sukacita, memberi hasil dari kebun anggur, dan naik kepada kemuliaan Allah. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat berikutnya, di ayat 9 dikatakan Allah menyatakan Dia sebagai Bapa mereka, Bapa umatnya, dan Allah akan mengubah perkabungan menjadi sukaria. Dan kemudian di ayat 14 ini Allah menjadikan para imam di dalam kelimpahan dan akan membuat umatnya menjadi kenyang dengan kebajikan. Semua janji yang diungkapkan ini menjadi bukti bahwa Allah adalah segala-galanya. Dia yang bisa mengubah kehidupan manusia. Di dalam Allah umat mendapat keselamatan, kegembiraan, dan kemenangan. Perjalanan hidup yang membuat mereka jatuh, tetapi kemudian Allah tidak meninggalkan mereka. Sekalipun kejatuhan mereka itu adalah akibat mereka meninggalkan Allah, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka, tidak pernah meninggalkan kita. Allah betul-betul mengasihi, bahkan menunggu kita untuk kembali kepadanya. Dia yang telah memilih, telah menetapkan kita, tidak membiarkan kita sendiri, atau bahkan membuat kita menderita. Allah betul-betul mengasihi kita. Lalu Allah membuat kita memiliki masa depan. Tidak serta-merta dibuat kita tinggal diam di dalam semua keterpurukan, di dalam keterbatasan kita. Dia yang tidak terbatas membuka jalan kepada masa depan kita. Allah yang mampu menjaga dan mengembalakan, mengarahkan kita menuju ke masa depan, menuju kepada kemuliaannya. Sebagai orang yang percaya, kita memang tidak menghendaki kegagalan, kekalahan di dalam kehidupan ini. Tetapi mungkin sebagai manusia kita pernah gagal, menderita, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan ilah lain, mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan Allah. Tetapi melalui firman ini, bagaimana orang-orang yang dipulihkan itu beroleh berkat, maka kita pun harus datang kepada Allah untuk dipulihkan, diperbaiki, kemudian mendapat semua berkat yang telah Allah sediakan bagi kita saat ini dan untuk masa depan kita dan untuk hidup kita yang kekal. Dunia ini dengan segala isinya janganlah kiranya membuat kita meninggalkan Allah. Kita boleh menjadi kaya di dunia ini, boleh mencari harta di dunia ini, boleh sukses dalam hal materi di dunia ini, tetapi jika semuanya itu membuat kita menjauhkan kita dari Allah, membuat kita meninggalkan Allah, maka berhenti. Tetapi kalau semuanya itu boleh membuat kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadi
bagian dari perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka kita patut untuk beroleh berkat. Dan kita harus menjadi berkat melalui harta yang kita miliki di dunia ini. Maka segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, baik harta atau materi atau keluarga atau orang lain atau orang yang menurut kita kasihi, maka tinggalkan saja. Tetapi datanglah kepada Tuhan untuk dipulihkan. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, maka Ia akan memulihkan kita. Ia akan memuaskan jiwa kita dengan kelimpahan dan akan membuat kita kenyang dengan kebajikannya. Mari datang kepada Allah untuk dipulihkan, dan mari menerima berkat pemulihan dari Allah kita. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.